Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revi Kurniawan dengan NIM Moto73 jadi ini lanjutan video dari sebelumnya yang merupakan dari penggunaan Hackers part pertama dengan satu dimensi steady dan unsteady flow. Untuk sekarang kita akan gunakan dua dimensi. Jadi teman-teman sebelum menggunakan Hackers ada baiknya untuk menggunakan atau mengatur dari control panel terkait menggunakan koma itu menjadi titik. Kenapa? Karena di dalam Hackers kita akan gunakan titik sebagai tanda komanya nantinya yang membuat plot data dari flow graph yang akan kita masukkan akan muncul di tabelnya. Sehingga nanti akan muncul grafik dari uh, dari air yang akan mengalir. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu Hackers 6.6. Kemudian kita ke new project. Kita bikin project baru di sini. Create folder. Anggaplah 2D unsteady. Oke, baru kita beri nama title di sini. 2D unsteady model contoh. Oke, langsung aja kita oke kan. Nah, untuk teman-teman yang baru menginstal Crash, biasanya dalam unit sistemnya akan menggunakan US customary. Nah, di sini kita gunakan sistem internasional atau metric system untuk mempermudah kita. Karena di Indonesia kita umumnya menggunakan metric system. Lalu kita pencet OK di option tadi. Lanjut kita ke Rasmapper atau Gistol Rasmapper atau teman-teman bisa juga langsung klik dari sini. Oke. Ketika sudah masuk sini teman-teman, kita langsung ke project set projection, masuk ke file. Nah, untuk uh, PRJ yang ada dalam sini dengan PRJ yang kita udah unduh datanya, yang di sini tuh adalah untuk data-data yang akan kita gunakan. Mana tadi? Dari nol. Oke, lanjut aja. Sedangkan kalau di data PRJ ini untuk memproyeksikan titik koordinat dari UTM zone map. Bisa dicek sendiri. Nah, di internet ya, teman-teman. Untuk UTM zone map-nya itu kita di sini gunakan 50N. Ini di sekitaran tengah-tengah Kalimantan. Langsung kita apply, kita oke. Selanjutnya, kita ke create new restaurant. Langsung ke data, yang tadi. Langsung ke geometry for practice. Kita masukkan inputan mapnya. Ketika sudah di tiran, kita tunggu sebentar. Hingga akhirnya tirannya komplit, baru kita close. Oke. Kemudian kita masuk ke project, create new geometry. Kasihlah nama 2D model up. Sembarang saja dikasih namanya. Oke, kita oke kan. Kita close aja. Kemudian kita masuk ke pencet start editing select layer atau gambar pensil yang ada di sini. Kemudian kita ke 2D flow areas, parameters. Nah, kita masuk ke parameters. Parameters ini adalah sebuah fungsi dari Hackers untuk untuk memberikan area untuk yang mau dianalisis. Kalau misalnya di sini saya mau analisis di bagian sini, sini. Kemudian untuk di area alirannya kita usahakan sama rata. Sini, 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 sini. Oke, kita tadi 2 kali langsung parameter. Oke. Kemudian di sini ada point spacing. Point spacing ini apa teman-teman? Jadi dalam satu area ini nanti kita akan dibagi menjadi tiap 100 meter 100 kotak. Maksudnya 100 jarak tiap kotak itu ada 100. Jadi langsung aja kita force mass recomputation. Sebelum default mining-nya kita gunakan default mining. Valuenya mungkin 0,035. Ya. Baru kita force mass recomputation. Kalau misalnya nggak bisa di force master computation, kita ke generate computation point saja. Ada error.
unknown error. Sebentar. Oke. Sepertinya ada yang perlu diubah ya. Coba kita ke sini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Oke. Generate computation. Lalu kita ke refinement regions untuk memperhalus bagian area sungai yang mau dikomputasi nantinya. Kita mulai dari sini. Oke. Kita digitalisasi semua bagian area sungai. Kira-kira saja. Nah, di mana lagi sini? Computation. Enggak. Enggak. Oke. Kita sudah pencet aja 2 kali langsung kita copy. Kita save lagi. Parameter tadi kita save. Kemudian kita ke break lines. Kita tadi sudah refinement regions. Saya lupa untuk memberitahu. Kalau untuk cell size ini kita bisa mengukur detailnya karena di sini untuk memperhalus maka kita anggap saja nilai 20. Nama ya. Oke. Anggaplah di sini 20. Size-nya juga 20. Import filters. Oke, kita save. Kita lihat kotak-kotaknya sudah oh, belum. Oh, hilang. Kita enforce all regions. Oke, ini udah terlihat perhalus karena kotak-kotaknya temannya. Oke. Ya udah kita langsung melanjutkan berikan aliran sungai dengan break lines. Kita mulai dari sini, dari sini, sini. Dan 2 kali langsung kita close. Kita langsung enforce all break lines. Oke, terlihat ada gambar arus-arus yang boleh kita kasihkan break line tadi. Langsung aja kita save. Kemudian untuk langkah yang terakhir kita berikan sebentar. Kita berikan di sini namanya
boundary condition lines, yaitu sebuah garis di mana ada aliran yang masuk dan juga aliran yang keluar. Untuk BC1, untuk BC2. Kalau misalnya menaruh boundary condition lines itu nggak boleh jauh-jauh dari titik area perimeter karena nanti bisa membuat error dari komputasi kita nantinya. Oke, sudah. Ini juga computation. Oh, ini sebenarnya adalah area yang bakal dikomputasikan nantinya. Kalau misalnya kita hapus, nggak mau ya. Wah, nggak mau. Intinya titik-titik ini mau. Nggak ada centang, nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian kita yes, start editing layer. Kita perhatikan lagi apakah ada kesalahan garis. Tidak ya. Oke, kalau udah teman-teman langsung aja save. Save. Baru kita keluar. Kita ke edit geometry. Geometric data. Kita ke file. Langsung ke open geometry. Ini yang tadi. Yang udah kita save, baru kita. Nah, ketika sudah ada gambar perimeter seperti ini dan lainnya, mungkin teman-teman tidak bisa melihat kayak mana garisnya. Mungkin tinggal bisa di zoom aja. Oke. Ketika sudah terjadi seperti ini, teman-teman, berarti untuk sebentar ya. Kita lihat cross sectionnya. Tidak ada. Ini. Oke, berarti sudah betul gambar-gambarnya. Kita langsung saja keluar. Kita langsung ambil data dari ini, data Hackers yang udah kita input, bukan input, udah kita download sebelumnya dari Excel. Kemudian di sini kita ambil datanya. Kita kembali ke Hackers dan kita edit unsteady flow data. Untuk boundary condition lainnya, tadi kita untuk harus masuk adalah yang BC line 1, bisa dilihat dari rasmap coordinate. Untuk rasmap, untuk BC line 1 kita gunakan flow hidrograph. Oke. Kemudian kita masukkan data yang tadi sebelumnya. Sudah kita salin. Betul ya. Slope-nya kita gunakan contohnya 0,001. Sebenarnya ide slope ini ada rumus teman-teman. Cuman karena ini hanya untuk permodelan, kita gunakan 0,01 aja. Kemudian untuk ini kita berikan fix start time untuk nanti kita menggunakan tanggal berapa dalam komputasiannya. Anggaplah kita tanggal 27 hari ini contohnya. Time-nya 000. Di sini kita mulai dari pemodelannya adalah dari 00 tanggal 27 Maret hingga 28 Maret jam 9. Oke, kita cekkan aja. Dan sini kita bisa lihat plot data. Nah, ini dia aliran dari arusnya, teman-teman. Kita keluar, baru kita mencet oke. Setelah itu kita ke BC line, kita kasih normal depth. Baru kita bisa isi 0,001. Oke. Nah, untuk di sini initial flow ini kita harus berikan aliran contohnya 10 atau 50. Kita ambil saja dari 50. Karena jika tidak diberikan aliran flow, maka pengkomputasian ini tidak akan terjadi. Yang dimana tidak ada air berarti. Kalau nggak diberikan ini, teman-teman, langsung aja kita keluar lagi. Aduh. Sudah ya. Data baru kita keluar. Hasil info data lagi. Kita cek. Oke. Dia tidak tersave tadi. Anggap 50 ya.
Untuk play hidrographnya udah 0,01, 0,01 juga. Tidak ada river ya di sini. Oke lah, anggap saja seperti itu. Lalu kita save unsteady flow data ke sini. Data 2D contohnya. Oke, kita oke kan aja. Kita save lagi. Oke. Ketika udah teman-teman, kita bisa lihat dari, kita bisa langsung running sebenarnya. Kita cek dulu. Tadi kita mulai dari start endingnya adalah tanggal 27. Maka diisi aja 27. Starting time-nya 000 dengan ending date-nya tanggal 28 tadi. Jam 21.00, jam 8. Kita open Geometry Processor Unsteady Flow Simulation dan Post Processor Floodline Mapping. Untuk sedimen ini sebenarnya kita tidak gunakan oleh karena tidak dicentang, dan kita langsung ke compute aja. Oke, bisa ditunggu sebentar teman-teman. Karena untuk komputasian dua dimensinya agak lama. Tunggu sebentar. Store generations. Oke, di sini udah selesai komputasinya. Kita langsung keluar aja. Nah, sekarang kita langsung ke edit geometric data untuk melihat keluar. Hmm, bukan di edit geometric data deh. Di Rasmapper kita bisa lihat result. Event conditions. Bentar, mau keluar dia. Event condition. Oke, ini depth-nya. Velocity ini untuk kecepatan ya teman. Terus fluid coefficient. Oke. Jadi untuk result ya teman-teman, nanti dicentang. Ini bisa kita lihat event condition-nya, contohnya layer. Enggak ya, sebenarnya. Oke, di plane-nya sini tadi, kita bisa lihat depth-nya dari kedalamannya, velocity-nya, kecepatannya, dan juga USA max. Apa ini water sulfate elevation? Di sini kita bisa ubah-ubah sebenarnya warnanya. Kita lihat sebaran banjirnya di sekitar-sekitar sini. Kita bisa lihat dari animasinya di mana ya? Sini animasinya
seperti ini sebaran banjirnya. Oke, untuk riset simbologi di sini kita lihat velocity-nya yang paling kencang di mana nih? Di bagian-bagian sini. Tandanya apa nih? Kalau 15 yang tinggi. Nah, di bagian sini cukup tinggi. Warna-warna merah. Untuk water sulfate elevation-nya di sini. Ini depth-nya, kedalamannya. Ya, kita juga bisa melihat dari map layers-nya reference di sebentar. Saya agak lupa buat naruh di Google. Di mana? Nah, yang untuk melihat map layer sebenarnya bisa dipencet map layers, pencet kanan atau imaginary. Kita bisa pakai Google Data misalnya, Google Terrain. Keluar nggak nih? Sebentar teman. Ada Google Terrain ya. Um, Bukan Google Terrain, di Google Map. Cek. Kenapa hitam gini? Oleh. Bentar, mau. Oh, dia. Kita tahu Google Satellite. Google Satellite. Kalau tidak bisa, mungkin kita perhatikan di sini aja. Mungkin waktu teman-teman bisa kalau digunakan pakai Google ini tadi ya, Google Satellite. Oke, beneran tidak bisa nih guys. Saya tidak mau, tidak tahu kenapa. Oke lah, kita tunggu sebentar. Nggak mau muncul guys. Saja. Jadi guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Untuk map layers-nya yang kita gunakan dari Quest to Collect mungkin bisa dicoba sendiri ya. Karena di laptop saya tidak memungkinkan untuk menggunakan uh, map layers-nya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.